Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya sekarang ini zamannya MID ya, Mileage Indicator Display. Jadi mengetahui konsumsi bahan bakar itu kita bisa lihat angkanya ya. Tapi rasanya sekarang itu sia-sia ya. Sia-sia kalau kita pingin benar-benar membandingkan, pakai angkanya itu untuk perbandingan antara ya orang satu dengan yang lain. Jadi angka MID itu sebenarnya ya jadi terbatas fungsinya. Kita jadi cuma bisa MID ini hanya untuk lihat ini angkanya sudah lebih baik atau enggak. Jadi penulis sendiri ya, angka MID ini jadi sulit ya, jadi acuan. Jadi sekarang penulis sudah nggak lihat MID lagi semenjak tahu bahwa MID itu nggak akurat. Dulu penulis itu sering lihat MID, oh MID ini bisa jadi indikator pemakaian bahan bakarnya berapa. Tapi ternyata ada dua kelemahan MID ini. Yang satu itu nggak akurat, yang dua itu seringnya butuh waktu lama. Jadi untuk menentukan angka MID ini kan ada namanya average ya. Itu berubahnya butuh waktu yang sangat lama, kecuali kalau kita riset di jalan. Tapi riset di jalan itu apa ya? Ya jadi tergantung kondisi jalan. Kalau untuk menentukan konsumsi bahan bakar ya cuma kalau uji sesuatu saja ya, uji bahan bakar, uji oli mesin, uji modifikasi, untuk tahu angkanya mungkin penting. Tapi kalau misalnya ya kondisi sehari-hari nggak ada ya gunanya untuk melakukan riset ECU. Seperti contohnya ini, penulis kan dari tadi jalannya kalem ya, tapi angkanya 40,1. Kenapa 40,1? Karena tadi pagi motornya penulis pakai kebut-kebutan. Nah, kan jadi apa ya? Jadi sulit gitu ya. Di sini juga ada angka namanya angka angka apa jenenge? Instant mileage yang menunjukkan berapa sih pemakaian angkanya setiap waktu. Tapi malah jelimet ya, karena angkanya cepat sekali berubah. Jadi yang dibutuhkan itu sebenarnya kalau orang ingin butuh irit adalah angka yang average-nya nggak terlalu lama. Jadi average-nya mungkin cuma di average 10 km, di average 5 km gitu ya. Sementara yang ini average-nya instant mileage-nya itu kira-kira anggap aja 500 meter. Average-nya sendiri mungkin 500 km ya di average. Nah, itu terlalu lama. Penulis kan sekarang mencatat berapa rupiahnya setiap kali isi bensin dan berapa di kilometer berapa. Dari situ catatannya bisa menunjukkan berapa kilometer per liter saya konsumsi bahan bakar. Kalau full tank nanti bisa dihitung juga. Dan ya dari catatan penulis, konsumsi bahan bakar itu bisa antara 49 atau 47 km per liter. Jauh sekali angkanya dari angka ini. Angka di MID ini yang 40 km per liter, 40,4. Ini terlalu boros ini yang di MID nya. Realnya 47, tapi di MID 40. Kalau yang untuk merek Honda kebalikan ya. Biasanya yang di MID itu jauh lebih tinggi daripada real ya. Nah, masalahnya orang itu sekarang nggak ngecek, nggak membandingkan antara yang rupiahnya kalau kita isi bensin dengan MID-nya. Ya memang sih orang itu kalau
mengukur konsumsi bahan bakar mikirnya adalah full to full. Jadi kalau ngisi bensin harus full, harus full, harus full. Padahal ya kita bisa ngukurnya pakai nyatet gitu kan. Dengan dicatat kita jadi bisa tahu. Nggak harus full pun kita bisa tahu. Oh sekarang kita isi ini dapatnya berapa liter, kan kita bisa langsung tahu. Nah karena orang nggak ngecek, orang kadang jadi nyombong ya, terutama untuk yang merek Honda. Merek Honda itu ya memang sangat sangat memanjakan konsumen ya, karena speedometer dibuat lebih kencang dari aslinya jauh, MID juga dibuat lebih irit dari aslinya jauh. Ya kemudian jadi muncul asumsi ya, oh motor Honda itu lebih irit, padahal ya sebenarnya sama saja, cuma sama Hondanya dibuat kelihatannya lebih irit, padahal realnya yang enggak. 35 Pertalite. Ini ngisi bensin 394 ya. Ngisi 35.000 Pertalite. Enak sih yang hitungnya kalau ngisi Pertalite. Langsung tahu ya. Beli 35.000 ya 3,5 liter. Nanti kalau dimasukkan angkanya ini bisa langsung kelihatan konsumsi bahan bakar berapa. Nanti penulis screenshot ya, penulis tunjukkan angkanya. Rekam dulu aja. Ini 55394 ya. Oh iya, untuk lihat angka ini juga hal yang bikin penulis mangkal ini adalah meteran yang sebelah kiri ini sama sekali nggak bisa diandalkan ya. Jadi kalau pakai jarum itu namanya bensin ya, kemungkinannya meteran itu cuma naik tok kalau misalnya pas jalan gitu ya, untuk merek Suzuki gitu. Itu karena ketika mesin mati kondisinya mentok kiri, begitu dinyalakan dia akan makin lama makin naik ke kanan gitu. Kalau merek Honda yang pakai jarum enggak. Nah ini digital ini pernah penulis nyalakan bensin tinggal 1 bar, terus jalan kok lama-lama naik jadi 3 bar atau 4 bar, malah kadang jalan 3 bar turun jadi 2, naik lagi jadi 3 lagi. Ya opo sih itu loh. Indikator yang nggak konsisten ini bikin sulit ya memprediksi bensin berapa. Jadi ngisinya pun jadi sulit memprediksi. Penulis ya salah ngisinya itu bisa sampai selisih 20.000. Misalnya ini harusnya fullnya 55.000, penulis ngisi 40 wes penuh gitu ya. Hal ini beda sekali dengan ketika masih pakai jarum. Penulis bisa ngisi akurat sampai 0,2 liter lah. Jadi lihat kondisi meteran bensin segini pakai analog ya. Oh berarti harus ngisi sekian koma sekian gitu. Itu bisa sampai seperti itu. Karena ya namanya ngisi bensin kan ya bisa dibilang hampir tiap hari ya, 2 hari sekali, 3 hari sekali kalau untuk jarak pemakaian penulis. Nah yang pakai digital ini aduh wis gak bisa sama sekali untuk melakukan estimasi seperti itu. Jadi tinggal 1 bar, penulis isi 20.000 bisa jadi 4 atau 5 bar.
kok jauh banget bedanya. Ya makanya ya, entah kenapa wis zaman makin digital tapi kok ya makin nggak akurat. Di mobil pun ya sebenarnya sama ya, untungnya ada ring ya, jarak jangkau. Kalau jarak jangkau itu sih termasuk lumayan bisa dipercaya lah daripada barnya bensin, bisa lebih jadi patokan lah ya. Jadi lihat, oh masih 50 km, ya wis pakai aja untuk isi air galon. Kalau 1 bar wis jarno jalan naik aman gitu ya. Kan tahu sih perkiraan, oh ini nanti habisnya kira-kira 10 km. Kalau di motor ini wis sembuh ya apa ya. Jadi tinggal berapa bensinnya di tangki, penulis nggak bisa perkirakan. Tadi ada 1 bar itu sudah mulai dari tadi pagi itu bensinnya 1 bar. Saya tetap 1 bar aja, gak ada perubahan. Gimana bisa bacanya? Nyari sisa bensin di tangki nggak akurat, ngukur MID juga nggak akurat. Tapi ya sayangnya orang-orang banyak yang nggak tahu bahwa MID-nya motor pun bisa nggak akurat. Orang-orang lebih mengandalkan MID daripada ngukur full to full ya, walau dia ngisi bensinnya termasuk sering, hampir tiap hari. Ya kenyataannya seperti itulah. Jadi jangan heran lah ya kalau ya ternyata ada orang yang tahu ada kelemahan itu terus nggak percaya dengan MID, lebih percaya dengan metode full to full. Ya contohnya penulis lah. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.